Pernah nggak kamu ngerasa capek sampai ke tulang? Capek yang bukan cuma soal badan lelah, tapi capek yang kamu sendiri nggak bisa jelasin. Bahkan ketika kamu bangun pagi, semua hal ada di tempatnya. Waktumu ada, tugasmu jelas, badanmu sehat, tapi kamu tetap nggak bisa mulai apapun. Seolah tubuhmu berat berkali-kali lipat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarikmu jatuh ke lantai. Lalu kamu mulai membenci diri sendiri. Kenapa sih aku gini? Malas ya aku. Padahal kamu bukan malas. Kamu burn out. Dan kamu gak sadar. Ini bukan tentang kurang niat. Ini tentang kamu yang terlalu lama kuat sendirian. Ada masa ketika kamu penuh semangat. Masih ingat? Masa ketika kamu bangun dengan kepala jernih, tubuh ringan, dan hati penuh ide baru. Sekarang, kamu seperti kehilangan dirimu. Bukan hilang karena dicuri, tapi hilang perlahan, tanpa kamu sadari. Yang dulu ceria, kini sering kosong. Yang dulu punya mimpi besar, kini hanya ingin tidur tanpa merasa bersalah. Yang dulu kuat, sekarang mudah runtuh hanya karena satu komentar kecil. Dan sakitnya adalah, orang-orang kira kamu berubah karena malas. Padahal kamu berubah karena terlalu lelah menjadi kuat sepanjang waktu. Burnout itu mengerikan, karena tubuhmu capek bahkan sebelum kamu melakukan apapun. Capek yang datang bukan dari aktivitas, tapi dari pikiran yang terus dipaksa berjalan tanpa henti. Kamu duduk di depan laptop, tapi jarimu tak bergerak. Kamu mau mulai mengetik, tapi otakmu seperti penuh lumpur, berat, lengket, sulit bergerak. Dan kamu merasa bersalah, karena secara logika, kamu bisa. Tapi hatimu nggak punya tenaga. Burnout bukan cuma soal tubuh. Burnout adalah ketika pikiranmu selalu penuh. Tidak ada ruang kosong, tidak ada jeda. Kamu mencoba istirahat, tapi panik. Kamu mencoba tidur, tapi overthinking. Kamu mencoba liburan, tapi tetap merasa bersalah. Karena setiap kali kamu berhenti, suara di kepalamu berkata, kamu harusnya bekerja. Kamu belum cukup produktif. Kalau kamu berhenti, kamu gagal. Dan itulah kenapa burnout menyakitkan? Karena musuhnya ada di dalam kepalamu. Dulu, kamu punya hal yang bikin kamu senang. Mungkin menggambar, mungkin main musik, mungkin nonton film, mungkin cuma duduk santai minum kopi. Tapi sekarang, bahkan hal yang membuatmu bahagia terasa biasa saja. Seolah seluruh warna dunia memudar. Seolah hidupmu tiba-tiba diselimuti filter abu-abu. Dan kamu bingung kenapa. Karena kamu yakin, kamu masih suka hal itu. Tapi burnout menghisap habis kemampuanmu untuk menikmati hidup. Burnout membuatmu sulit mengatur emosi. Hal kecil bisa membuatmu marah. Komentar ringan bisa membuatmu sedih. Perubahan kecil bisa membuatmu panik. Orang-orang mungkin bilang kamu sensitif, tapi kenyataannya, jiwamu sudah kelelahan. Dan ketika jiwa lelah, emosi menjadi rapuh. Kamu kerja keras, tapi kamu tetap merasa kurang. Selalu merasa harus produktif. Selalu merasa harus jadi yang terbaik. Selalu merasa yang kamu lakukan tidak cukup. Masalahnya, kamu tidak sadar kalau kamu sebenarnya sudah melewati batas manusia. Dunia terus menuntutmu bergerak. Orang-orang bilang, ayo produktif. Padahal, kamu hanya butuh satu hal, bernafas. Kamu mulai jarang balas chat, jarang angkat telepon, menghindari pertemuan, mengabaikan pesan. Bukan karena kamu tidak peduli, bukan karena kamu sombong. Kamu cuma
gak punya energi untuk jadi manusia sosial. Dan satu hal yang tidak orang-orang pahami, kadang bahkan memikirkan siapa yang harus kamu balas saja sudah melelahkan. Burnout bukan hanya soal mental, tubuhmu ikut bicara. Kamu mulai sering pusing, tidur tidak nyenyak, sulit makan atau justru makan berlebihan. Kamu gampang sakit, kepala berat, dada sesak. Semua itu bukan kebetulan. Tubuhmu teriak, aku butuh berhenti. Ini bagian paling kejam. Burnout membuatmu percaya bahwa semua ini salahmu. Harusnya aku bisa. Harusnya aku kuat. Orang lain bisa. Kenapa aku tidak? Kamu lupa satu hal penting. Orang lain tidak menjalani bebanmu. Tidak merasakan tekananmu. Tidak tahu seberapa keras kamu bertahan selama ini. Kamu menanggung semuanya sendirian. Diam-diam. Kamu bukan malas. Kamu bukan kurang niat. Kamu bukan gagal. Kamu cuma lelah. Sangat lelah. Kamu terlalu banyak menahan semuanya sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu bukti kamu manusia. Pulih itu pelan-pelan. Tidak instan. Tidak langsung kuat. Tidak langsung semangat. Tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Bangun lebih pelan. Mengambil napas lebih dalam. Jalan sebentar, minum air, membiarkan diri istirahat tanpa rasa bersalah. Burnout bukan akhir dari dirimu. Burnout adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu kuat terlalu lama. Sekarang waktunya mengembalikan dirimu sedikit demi sedikit. Dan kamu gak perlu terburu-buru. Kamu cuma perlu bernapas.